Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, karena sedikit lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan, tebak nih kita akan belajar mengenai apa? Pasti tentang sejarah perjuangan masyarakat Indonesia. Tepat sekali. Jadi kita akan belajar apa saja sih perjuangan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Kira-kira ada perjuangan masyarakat Indonesia yang kalian ingin tahu? Perlawanan di Penogoro, Bu. Bagus sekali. Namun sebelum itu, ada yang udah tahu nggak siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Karena kalian diam saja, jadi ibu menyimpulkan belum ada yang tahu ya. Baik, jadi Raden Mas Antarwirya atau dikenal juga sebagai Pangeran Diponegoro adalah sosok pahlawan nasional yang turut melawan penjajahan di tanah Jawa sebelum kemerdekaan Indonesia. Lahir pada tanggal 11 November 1785, ayah dari Pangeran Diponegoro merupakan Sultan Yogyakarta bernama Raden Mas Suraja. Sedangkan ibunya adalah R.A. Mangkarawati, seorang selir yang berasal dari Pacitan. Kula badhe nerusaken Laramediko dados putra Makuto. Saestunipun Bapak, saestu masyarakat Ajeng nampi setunggaling tiang lare saking selir dados putra mahkota kerajaan. Rakyat mungkin menakipun, nanging kula saestu lara puniki mangke badhe menantakan kerisakan ingkang langking. Ageng kali walandi dipun manenggangken ikang kula dameling perang kianti. Wah, Bu, kita bakal ngapain nih? Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia lewat kisah Pangeran Diponegoro. Wah, tetapi mengapa di ladang ya? Anak-anak, ayo kita ke situ. Coba lihat itu. Itu Pangeran Diponegoro dan Raden Mas Suraja. Nak, dari yang Bapak lihat, kamu memiliki jiwa kepemimpinan. Apakah kamu memiliki impian untuk menjadi seorang pemimpin? Mengapa Bapak bertanya seperti itu? Apabila suatu hari Bapak meninggalkan kalian, kamu gantikan posisi Bapak ya. Mengapa demikian, Pak? Rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa mereka keluar dari penderitaan. Apabila waktunya tiba, Bapak harap kamu dapat menjadi pemimpin itu. Nah, anak-anak, di sini kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Indonesia lewat Pangeran Diponegoro. Tuhan menghendaki dan mengutus Pangeran Diponegoro untuk menjadi seorang pemimpin di dalam rencana yang Tuhan buat untuk bangsa Indonesia. Kalau begitu, ayo. Tak lama kemudian, Raden Mas Suraja meninggal dunia di Yogyakarta pada November 1814. Kematian sang sultan yang mendadak mendorong pengangkatan Raden Mas Ibnu Jarot menggantikan ayahnya sebagai Hamengkubuwono IV pada usia 10 tahun. Mengetahui hal tersebut, Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock melihat perkara tersebut sebagai kesempatan untuk memperluas kekuasaan mereka di keraton. Lapor Jenderal, telah disahkannya Sultan baru di Kerajaan Keraton yang bernama Hamengkubuwono V. Ia berusia 10 tahun dan baru pertama kali memimpin. Hahaha, bagus. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mencampur tangan urusan kerajaan. Sekarang, perintahkan pasukan lain untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Siap, laksanakan.
Masuknya Belanda ke dalam Kesultanan Yogyakarta membuat masyarakat semakin menderita. Pasalnya, masyarakat diharuskan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh Belanda. Salah satunya kebijakan sewa tanah yang ditetapkan oleh Belanda. Pada masa itu, masyarakat harus membayar sewa tanah, pajak rutin berupa barang maupun uang, dan melakukan tanam paksa. Benar-benar kelewatan. Belanda semakin menguasai negeri kita. Dikira kita ini apa? Sungguh sangat tidak manusiawi. Ya Gusti, padahal ini tanah kita. Benar, kalian sudah dengar tidak? Dengar apa, Mbak? Akhir-akhir ini, Belanda semakin mengambil alih keraton. Moral dan kebudayaan kita semakin injak-injak. Hei, para pribumi, cepat bayar uang sewa tanah kalian. Kami tidak punya uang, tuanku. Kami tidak peduli. Cepat, serahkan uang kalian. Cepat, kembalilah bekerja. Kalian harus memasukkan uang untuk kami. Kesultanan Yogyakarta semakin dipengaruhi oleh Belanda. Belanda berusaha mengubah peraturan-peraturan yang ada di keraton, sehingga timbul perpecahan di dalam keraton. Namun, di sisi lain kehadiran Belanda mendukung kekuasaan penguasa-penguasa Jawa, sehingga banyak punggawa keraton memihak Belanda. Hal ini menimbulkan perpecahan dua sisi. Ada kaum yang mendukung Pangeran Diponegoro dan ada yang memihak Belanda. Sungguh manusia tidak punya hati. Inikah yang pantas menjadi seorang pemimpin rakyat? Bahkan lebih hina dari seorang budak. Kawanku, marilah bergabung dengan kami, merasakan kenikmatan yang ditawarkan oleh Belanda. Lagian, orang-orang itu hanya rakyat biasa yang tidak ada apa-apanya. Keterlaluan! Baik, itu pilihanmu. Pengangkatan Hamengkubuwono V yang usianya masih muda menjadi kesempatan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk semakin mencampuri urusan kerajaan. Keputusan petinggi-petinggi kesultanan untuk memihak Belanda membuat Pangeran Diponegoro kecewa dan resah. Khawatir akan ujung pada konflik yang melibatkan rakyat, Pangeran Diponegoro pergi meninggalkan kesultanan dan menetap di kediaman neneknya di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Tuanku, sampai kapan kami akan terus menderita seperti ini? Tuanku, bukankah sudah saatnya bagi kita untuk melakukan perlawanan? Kabar kepergian Diponegoro pun terdengar sampai di telinga pasukan Belanda. Bu, sekarang Pangeran Diponegoro telah pergi meninggalkan kesultanan. Gimana nih, Bu? Anak-anak, jangan takut ya. Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Indonesia berjuang sendiri. Tuhan akan tetap bersama dengan Pangeran Diponegoro yang memperjuangkan kemerdekaan. Anak-anak, ayo kita ke situ. Lapor Jenderal, kami mendapatkan kabar bahwa Raden Mas Antarwirya telah meninggalkan istana. Bagus. Sekarang, perintahkan pasukan Belanda untuk mengambil alih istana. Ketatkanlah kebijakan-kebijakan yang ada dan naikkanlah kembali pajak. Siap, laksanakan. Bu, gimana ini? Belanda akan mengambil alih istana. Anak-anak, tenang ya. Di balik ini semua, ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Nanti kita bakal lihat kok. Anak-anak, ayo kita ke situ. Belanda pun semakin sewenang-wenang. Sementara itu, di desa Pangeran Diponegoro, Hei kamu, Saya?
Iya, kamu. Cepat sana. Tuan memanggilmu. Maaf tuanku, kenapa Anda memanggil saya? Bisakah kamu membantu? Dengan senang hati, tuanku. Baiklah kalau begitu. Siapkan barang yang sekiranya kamu perlukan. Saya ingin kamu pergi dan pantaulah keadaan kerajaan. Beritahukan saya apa saja yang terjadi di sana. Baik, tuanku. Pergilah pengikut Pangeran Diponegoro tersebut ke kerajaan. Sesampainya di sana, ditemukannya pasukan Belanda yang sedang membongkar makam leluhur Pangeran Diponegoro. Melihat kejadian tersebut, maka pergilah dia dan memberitahu Pangeran Diponegoro. Tuanku! Tuanku! Saya membawa kabar buruk. Pengaruh Belanda semakin merajalela di setiap sisi kerajaan. Semenjak kepergian tuanku, Belanda telah mengubah tata kehidupan rakyat dan mengambil keuntungan dari kesengsaraan mereka. Saya juga mendengar bahwa Belanda sedang memasang patok untuk membuat rel kereta yang melewati makam leluhur tuanku. Kurang ajar! Segera kumpulkanlah setiap pemimpinnya ada di Jawa Timur dan sampaikanlah perlawanan yang hendak kita akan lakukan. Akan segera kami lakukan, tuanku. Kamu, kumpulkanlah dan jajarkanlah para prajurit menjadi beberapa bagian. Baik, tuanku. Kamu, lekaslah pergi dan periksalah lokasi tentara Belanda. Aku menduga mereka telah mendahului kita di hutan dan sementara bersiap mengepung desa ini. Akan segera saya lakukan, tuanku. Penyerbuan akan segera kita laksanakan di Tegalrejo, tepat menjelang maghrib. Kita akan memanfaatkan pengetahuan kita akan menyerang perang dan ketepatan waktu. Tuanku, persenjataan Belanda lebih maju dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Mungkinkah bagi kita untuk mengalahkan mereka? Benar katamu, saudara. Oleh sebab itulah kita akan menyerang mereka secara diam-diam. Salam pangeran, saya mendengar kamu membutuhkanku. Pertama, kita akan mengirim pasukan kecil untuk mengintai gerak-gerik mereka. Setelah itu, kita akan menyerang Belanda dengan cepat apabila mereka mulai lengah. Peperangan ini tidak akan selamanya berjalan dengan mulus. Maka dari itu, kita juga perlu menggandeng dukungan sebanyak mungkin. Selama berlangsungnya perlawanan, aku juga mengharapkan bantuanmu dalam mengatur pergerakan para prajurit. Dengan senang hati, kawanku. Tuanku, kami berhasil menemukan lokasi kediaman Belanda. Dasar bajingan! Tiga minggu setelah penyerbuan di Tegalrejo, Pangeran Diponegoro kembali meneruskan penyerangan di Keraton Yogyakarta dan dengan mudah menaklukkan pasukan Belanda. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di berbagai daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya Perang Jawa. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro pun meluas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, hingga disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Serang!
Semenjak itu, Belanda segera mendirikan kubu pertahanannya dan membangun jalan dari kota ke kota di Jawa Timur. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dilumpuhkan Belanda, hingga ruang geraknya semakin dipersempit. Selain itu, Belanda berhasil menangkap para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro. Satu persatu pasukan Pangeran Diponegoro dikalahkan oleh Belanda. Bahkan, para pemimpin-pemimpin yang bersama-sama dengan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap oleh Belanda. Melihat hal ini, Pangeran Diponegoro bersedia melakukan perundingan dengan Belanda pada Maret 1830 di Magelang. Sugeng Sonten, saudaraku. Akhirnya kau datang juga. Dengan seizin Yang Maha Kuasa, saya datang ke sini untuk berunding dengan pihak Belanda. Saudaraku, saya sarankan Anda untuk menyerah saja. Marilah kita sama-sama memihak kepada Belanda. Di mana, Jenderal? Selamat datang, Pangeran. Saya harap semua persoalan di antara kita dapat diselesaikan pada hari ini. Saya datang kemari untuk berunding. Kami ingin kebebasan untuk mendirikan negara Islam yang merdeka. Jika tidak, kami akan terus berperang. Hahaha. Saudara, bagaimana jika Anda menghentikan perang ini? Sampai titik darah penghabisan pun kami tidak akan menyerah. Lepaskan pasukan saya. Diam, jangan banyak bicara. Pada akhirnya, negosiasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Para pengikut Pangeran Diponegoro ditangkap, yang membuat Pangeran Diponegoro tidak punya pilihan lagi selain menyerah atau menerima tawaran Belanda. Pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan pasukannya diberangkatkan dengan kapal Pollux dan diasingkan di benteng Amsterdam. Jadi, gimana anak-anak? Menarik bukan? Wah, menarik ya, Bu. Terus, apa yang kalian dapatkan melalui cerita tersebut? Nah, melalui cerita ini, kami lebih tahu betapa beratnya perjuangan para pahlawan untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai anak muda, kita perlu menghargai dan meneladani para pahlawan yang pantang menyerah. Selain itu anak-anak, Ibu ingin mengingatkan bahwa sejarah perjuangan para pahlawan tidak lepas dari kendali Allah. Sejarah dunia tidaklah menggelinding begitu saja dan tanpa akhir. Namun Allah terus memelihara, merawat, menopang ciptaannya, serta memimpin dan mengendalikan seluruh peristiwa untuk menggenapi tujuan yang Ia kehendaki. Setelah mendengarkan cerita dengan seksama, murid-murid belajar bahwa keberanian, cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan, serta bela negara adalah kunci untuk meraih kemerdekaan. Mereka menyadari akan pentingnya menghargai dan meneladani jasa para pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita menghargai dan menghormati pengorbanan para pahlawan yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melalui kisah Pangeran Diponegoro, kita belajar untuk berani membela negara dan cinta tanah air.